Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel Berbagi Cerita Cinta. Kali ini topik yang akan saya bahas yakni tentang bagaimana sebaiknya kita berdoa. Doa-doa yang seperti apa saja yang bisa sampai gitu loh kepada semesta atau kita menyebutnya Tuhan. Sebelumnya pada buku The Divine Matrix, nah ini kan dibahas ya bagaimana cara kita untuk berkomunikasi kepada matriks ilahi atau energi yang ada di alam semesta ini. Sebentar, aduh saya lupa loh ya, ntar lo saya cek apa sih namanya itu, matriks ilahi atau yang disebut dengan eh, oh iya, jadi yang disebut dengan eksistensi medan energi matriks ilahi gitu. Nah, sini nih ada satu hal yang menarik yang disampaikan bahwa seorang bisa berkomunikasi dengan matriks energi ilahi eh, itu dengan emosi. Berarti kalau kita sampaikan di sini emosi itu kan perasaan ya, perasaan. Nah, lalu bagaimana dengan doa kita? Ya, mungkin banyak juga yang mungkin kenapa ya sudah berdoa tetapi belum juga terkabulkan atau belum juga terrealisasi gitu. Apa ya kira-kira yang menjadi penyebabnya? Apakah mungkin nih, mungkin ya, jadi doa yang diucapkan uh, apa ya tidak sesuai gitu loh dengan bagaimana cara komunikasi daripada medan energi yang bisa merubah daripada situasi atau sebuah peristiwa. Nah, misalnya aja kita berdoa, misalnya, ya Tuhan, hamba memohon apa ya, uh, jauhkanlah dari hal-hal yang uh, apa ya membahayakan seperti itu misalnya. Nah, ternyata coba dirasakan kembali, apakah itu memang sudah rasa yang dipancarkan itu apa? Kalau saya merasa, kalau bagi saya ya, karena ini pasti setiap orang beda-beda gitu. Kalau bagi saya misalnya saat saya berdoa, ya Tuhan jauhkanlah saya dari hal yang negatif atau yang membahayakan. Itu kok terkesannya saya memancarkan sebuah ketakutan gitu dalam perasaan saya. Nah, dibandingkan misalnya saya berdoa, ya Tuhan, Engkau adalah pelindung dari semua makhluk, hamba berada dalam lindunganmu gitu. Jadi kalau kita berdoa seperti itu kesannya kita tuh sudah dari awal sudah dilindungi gitu. Kita sudah dijaga dari awal gitu. Karena memang pun setiap ciptaannya atau Tuhan itu maha tidak terbatas gitu kan. Kalau kalau misalnya yang di doa yang pertama itu kan kesannya kita belum mendapatkan perlindungannya itu gitu. Tapi kalau yang saya sampaikan yang kedua tadi itu bahwa perlindungan itu selalu ada dan itu sudah terjadi sampai saat ini. Nah, itu kan berbeda ya, jadi dirasa pun berbeda, di perasaan pun beda. Begitupun juga misalnya saat kita memohon sesuatu gitu kan. Ya Tuhan, saya ingin kaya seperti itu, saya ingin punya ini gitu. Tapi yang dipancarkan malah perasaan kekurangan dalam diri gitu loh. Sehingga ya kan kalau disampaikan dalam buku itu bahwa apa yang menjadi perasaan itulah yang menjadi kenyataan. Berarti karena kita memancarkan kekurangan, maka kekurangan itu yang terpancarkan kepada kenyataannya kita gitu, pada realitasnya. Nah, lalu bagaimana? Ya, mungkin kita harus merubah doa itu sehingga apa yang dipancarkan itu lebih positif. Misalnya saja mungkin kalau konteksnya keberlimpahan, ya Tuhan, Engkau sang pencipta, pemelihara dan juga pelebur, Engkau yang maha berlimpah, Engkau akan melimpahkan segala keberlimpahan itu terhadap setiap makhluk yang termasuk diri saya gitu kan. Engkau melimpahkan itu. Nah, berarti itu kelimpahan itu sudah ada gitu. Jadi, nah itulah kita sepertinya harus belajar lagi untuk menyampaikan doa-doa kita sehingga yang terpancarkan itu bukan bukan perasaan negatif, tetapi bagaimana yang terpancarkan itu adalah
rasa-rasa yang positif. Nah, tapi walaupun dari apa yang semua apa ya yang bisa disampaikan, tetap ada juga yang seperti ini. Apakah itu merupakan hasrat egoistik kita? Nah, itu juga harus hati-hati. Apakah doa negatif bisa terjadi misalnya gini, ya Tuhan, hukumlah dia sudah menzolimi saya gitu misalnya, dia sudah melukai saya, dia sudah membuat saya sedih gitu misalnya. Nah, kalau kayak gitu, itu kesannya kita, apakah hal itu bisa terjadi? Mungkin bisa saja terjadi kalau misalnya energi yang dipancarkan itu adalah keikhlasan, kepasrahan. Tetapi kalau emosi yang dipancarkan kemarahan, bukankah itu bisa saja menarik kemarahan lainnya dalam diri kita? Jadi bahwa bisa jadi muncul peristiwa sama yang menyebabkan kita jengkel gitu. Karena kita menarik kejengkelan dari luar, ya karena kejengkelan itu ada dalam hati kita. Ya, seperti itu. Nah, demikian dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Nah, jika hal ini dikaitkan dengan buku The Divine Matrix, di mana bahwa matriks energi ilahi itu atau medan energi matriks ilahi tersebut bisa diakses adalah melalui emosi, sehingga ini harus tentu harus kita perhatikan rasa-rasa yang disampaikan. Nah, begitupun juga kembali lagi soal sebuah doa itu bisa terkabulkan, kembali lagi semua adalah kuasa Tuhan. Karena kembali lagi misalnya dari sisi emosi udah bener nih, gitu kan. Tapi kok belum juga terkabulkan. Nah, bisa jadi memang karma kita di kehidupan sebelumnya. Nah, itu siapa yang tahu. Intinya kembali lagi semua adalah kuasa daripada Tuhan yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Manusia hanya bisa berikhtiar atau berupaya agar doa-doa itu bisa tersampaikan dengan baik. Demikian, sampai jumpa lagi di video lain. Dadah.